Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Fatimah. Saya dari kelas 11 MIPA 5, absen 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal mengenai sudut rangkap, sudut paruh, dan jumlah serta selisih dua sudut pada trigonometri. Sebagai bentuk tugas remedial yang diberikan oleh guru matematika minat saya, yaitu Ibu Fitri Wardatul Jannah. Untuk itu kita akan mulai ya. Jadi yang pertama itu soalnya adalah sin 4x dikali sin 3x dikurang cos 4x dikali cos 3x sama dengan. Nah, ini merupakan rumus sudut rangkap. Kenapa? Karena kita lihat di sini ada cos 4x, sin 4x, lalu sin 3x dengan cos 3x. Nah, ini itu merupakan rumus dari kosinus. Sementara untuk rumus sudut rangkap kosinus adalah, misalkan kosinus alfa ditambah beta sama dengan kosinus alfa dikali kosinus beta dikurang sinus alfa dikali sin beta. Nah, sekarang ini sama, cuman posisinya tinggal perlu dibalik. Nah, karena kosinusnya ini positif, jadi kita minnya kita keluarkan. Lalu kita harus memastikan kalau sinnya dalamnya nanti itu nilainya positif. Jadi ini min, kita ke bawah ya, min kosinus 4x dikali kosinus 3x. Lalu ini udah min, ini nilainya positif, berarti kita kurangin, karena min kali min adalah positif, sama positif, sin 4x dikali sin 3x. Nah, setelah itu kita kebawahkan, sebenarnya ini kita kebawahkan ya. Nah, cos 4x dikali cos 3x min sin 4x sama sin 3x ini dikali sin 3x sama kayak kosinus 4x ditambahkan dengan 3x. Jadi min kosinus 4x ditambah 3x. Jadi ini penurunannya kosinus 4x sama 3x itu di dalam. Lalu kita lanjutkan kosinus, nanti ini 4x tambah 3x 7x. Maka hasil dari sin 4x dikali sin 3x dikurangi kosinus 4x dikali cos 3x adalah min cos 7x. Nah, untuk soal yang berikutnya adalah jika P sama dengan sin X tambah sin Y dan Q sama dengan cos X tambah cos Y, tunjukkan bahwa setengah dikali P kuadrat ditambah Q kuadrat itu sama dengan 1 ditambahkan kosinus X dikurangi Y. Untuk itu kita buktikan dari ruas kiri. Sini ruas kirinya setengah dikali P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan 1 ditambah kosinus X dikurangi Y. Nah, sekarang kita masukkan dulu angka-angkanya di ruas kiri. Ke sini biar cukup. Setengah dikali P kuadrat itu berarti sin X ditambah sin Y dikuadratkan, lalu ditambahkan dengan kosinus X ditambah kosinus Y dikuadratkan. Nanti semuanya dikali setengah, itu sama dengan 1 ditambah kosinus X dikurangi Y. Sekarang saya akan fokus di ruas sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, kita tulis lagi di sini setengah dikali, di sini sin X ditambah sin Y lalu dikuadratkan. Ini sama dengan A ditambah B dikuadratkan. Nah, A ditambah B dikuadratkan itu sendiri, di atas saja ya,
A ditambah B dikuadratkan sendiri itu sama dengan A kuadrat ditambah, ini positif semua ya, 2AB lalu ditambahkan dengan B kuadrat. Nah, di sini kita masukkan, berarti sin kuadrat X ditambah 2 kali sin X dikali dengan sin Y lalu ditambahkan dengan sin kuadrat Y terus itu ditambah dengan kosinus, dan kosinus juga sama ya, kosinus kuadrat X ditambah dengan 2 kali kosinus X kali kosinus Y ditambahkan dengan kosinus kuadrat Y. Nah, sama dengan sekian, ini saya nggak tulis karena nggak cukup. Lalu kita kelompokkan yang bisa dikelompokkan, dan kita sebentar, ini harusnya gini ya, kita buka kurung dalamnya setengah, kita buka yang di dalam ya, kita kelompokkan. Di sini ada sin kuadrat X lalu ada cos kuadrat X. Di sini ada sin kuadrat Y dengan cos kuadrat Y, dan begitu juga ada 2 sin X kali sin Y ditambah 2 kosinus X dikali cos Y. Nah, perlu diingat bahwa pada trigonometri itu ada yang namanya identitas trigonometri. Nah, identitas trigonometri itu salah satunya kosinus kuadrat X ditambahkan sin kuadrat X itu sama dengan nilainya 1. Kalau misalnya dalamnya, sudutnya itu sama nilainya. Nah, bukan nilainya sama ya, ininya sama. Nah, dengan begitu ini kita dapat juga sin kuadrat X kalau dibuka ditambah cos kuadrat X, lalu sin kuadrat Y ditambah cos kuadrat Y. Nah, ini kita kelompokkan dulu ya, biar lebih mudah. Sin kuadrat X ditambahkan cos kuadrat X, lalu ini kita majukan dulu ditambah sin kuadrat X, sin kuadrat Y ditambah plus kosinus kuadrat Y, lalu ini ada ditambahkan 2 sin X sin Y ditambahkan dengan 2 cos X cos Y. Nah, kurung di sini kita udah dapat ya identitas yang bisa diubah dengan identitas trigonometri, begitu juga dengan yang ini. Maka kalau diubah ini jadi 1, ini jadi 1 tambah 1 jadi 2 ya. Di sini kita dapatkan setengah dikali 2 ditambah 2 sin X dikali dengan sin Y ditambah kosinus X dikali kosinus Y. Ini merupakan rumus dari jumlah dan selisih dua sudut dari cos. Kalau misalnya cosnya dikedepankan, lalu ini nanti jadi cos X ditambah cos X cos Y ditambah sin X sin Y. Untuk itu kita tukar tempatnya. Jadi 2 kita digabungkan juga karena keduanya mempunyai angka 2, yaitu jadi cos X 2 dikali cos X cos Y ditambahkan dengan sin X sin Y. Nah, lalu ini dikalikan ya, boleh nggak kelihatan, dikalikan mendapatnya jadi 1 dan jadi 1 juga. Maka kita tulis ya di sini jadi 1 ditambahkan dengan cos X cos Y ditambah sin X sin Y sama dengan 1 ditambah
Kosinus X dikurangi Y. Nah, ini juga sama, kosinus X dikali kosinus Y tambah sin X kali sin Y, itu adalah kosinus X kurangi. Jadi 1 ditambah kosinus X kurangi Y sama dengan 1 ditambah kosinus X min Y. Maka terbukti bahwa pernyataan yang ini benar. Nah, untuk soal selanjutnya, ini ada kosinus 30 ditambah T dibagi kosinus 30 dikurangi T sama dengan N. Lalu kita harus membuktikan bahwa tangen T sama dengan akar 3 dikali 1 dikurangin N dibagi 1 ditambah N. Nah, caranya itu gimana? Jadi, ini kita pertama jabarkan dulu. Apalagi di sini ada sudut istimewa, kita keluarkan. Kita tuliskan dulu ya. Kosinus 30 kali kosinus T kurangi sin 30 kali sin T, kita tahu T berapa, lalu dibagi dengan sama dengan N. Kosinus 30 derajat dikali kosinus T ditambahkan sin 30 dikali sin T sama dengan N. Lalu kita keluarkan cos 30 itu berapa? Cos 30 adalah akar per 3 per 2. Jadi kita tulis akar 3 per 2 dari cos T dikurangi sin 30 itu setengah ya, berarti setengah dikali sin T lalu dibagi 30 ini akar 3 per 2 cos T tambahkan dengan tambahkan dengan 1 per 2 sin T sama dengan N. Nah, sudah kayak gini, kita akan pindahkan si penyebut ini ke ruas kanan. Karena dia di ruas kiri dibagi, maka ketika dia dipindahkan ke ruas kanan itu jadi dikali. Ruas kanan dikali dengan ini. Maka akar 3 per 2 cos T dikurangi 1 per 2 sin T sama dengan N-nya langsung dikali ya. N dikali akar 3 per 2 tengah cos T lalu ditambahkan dengan N dikali 1 per 2 sin T. Nah, karena di kedua ruas ini penyebutnya adalah 2, ini kan dikali, jadi penyebutnya 2, maka kita akan bagi kedua ruas dengan 2 atau dikali dengan dibagi 2 ya. Salah, kita kedua ruas akan kita kalikan dengan 2 agar si penyebut 2 hilang. Jadi akar 3 cos T dikurangi sin T sama dengan N akar 3 cos T ditambahkan dengan N sin T. Nah, karena di sini ada tangan, untuk yang pertama kita kelompokkan dulu sin dengan sin dan cos dengan cos. Misalkan untuk yang sin semuanya di ruas kanan dan untuk yang cos semuanya di ruas kiri. Sebelumnya kita pindahkan ke sini dulu. Oke. Kita tulis kecil-kecil ya tulisannya sekarang. Langsung pindahkan sebelah kanan ya. Yang cos akar 3 cos T. Lalu di sini ditambah N akar 3 cos T sama dengan N sin T tambahkan sin T. Nah, karena di sebelah di ruas kiri ini di penjumlahannya
sebelahnya itu ada cos T-nya, maka cos T-nya akan kita keluarkan. Kalau cos T-nya dikeluarkan, ini dikali yang kiri hanya ada akar 3 ya. Untuk yang kanan itu ada, oh ini akar 3 juga bisa dikeluarkan. Akar 3 cos T, soalnya kedua punya. Kita kecilkan sama dengan N. Akar 3 cos T ya. Berarti ini dikali 1 ditambahkan dengan N. Lalu ini hanya ada sin T, jadi sin T saja dikeluarkan. Ini N dulu tambahkan dengan 1. Nah, ini ada kesalahan sepertinya. Nah, ini harusnya dari ruas kanan pindah ke ruas kiri, ini harusnya jadi negatif ya nilainya. Jadi ini negatif ketika cos T. Berarti ini N. Nah, udah kan? Ini sekarang kita karena ditanya tangan, kita jadikan tangan, bisa kita pindahkan ke sini si cosnya, karena dibentuknya perkalian jadi boleh. Tapi akar 3 tetap di sini. Jadi sama kayak akar 3 dikali 1 min N. Lalu ini karena perkalian kita pindahkan ke sini, dibagi N tambah 1. Ini dua-duanya si akar 3 dikali 2 ini dikali cos T itu sama dengan sin T per cos T. Nah, sin T per cos T sendiri apa? Tangen theta. Jadi benar kalau tangen theta itu sama dengan akar 3 dikali 1 dikurangin N. Oh, ini nggak apa-apa. 1 ditambah N, N tambah 1 juga sama dengan 1 ditambah N. Berarti ini benar, terbukti. Nah, untuk soal yang selanjutnya itu mengenai sudut rangkap. Tadi adalah soal mengenai jumlah dan selisih dua sudut. Sekarang soal mengenai sudut rangkap. Buktikan bahwa kosinus theta dikurangi kosinus 3 theta itu sama dengan 4 sin kuadrat theta dikali dengan kosinus theta. Mari kita mulai. Nah, di sini kosinus 3 theta ini merupakan sudut rangkap dari kosinus, bisa kosinus 4 theta dikurangi theta atau kosinus 2 theta ditambah theta. Nah, supaya lebih gampang, kita akan pakai yang 2 theta tambah theta ditambahkan dengan theta. Nah, mari kita turunkan. Kosinus theta dikurangin kosinus 3 theta sama dengan, agak jauh, sama dengan 4 sin kuadrat theta kali cos theta. Nah, sekarang kita keluarkan yang ininya ya. Kosinus theta dikurangi cos 3 theta itu berapa tadi? Kosinus 2 theta tambah theta. Kalau lebih rincinya yaitu jadi, nah, kalau cos 2 theta, ya benar, cos 2 theta tambah theta ya. Cos 2 theta kali cos theta dikurangi dengan sin 2 theta dikali sin theta. Ini baru sampai ini ya. Oh ya, berarti baru kita gini ya, sama dengan lalu di sini cos 2 theta-nya kita keluarkan dan sin 2 theta juga keluarkan. Karena ini akan memunculkan sin kuadrat theta, maka untuk yang cos 2 theta ini kita akan memunculkan sin kuadrat theta juga. Tapi yang cos kuadrat theta-nya itu gak usah, karena di sini kita udah punya cos theta yang tidak kuadrat. Sementara di sini sinnya butuh, maka kita akan pakai rumus cos 2 theta yang 1 dikurangi 2 sin kuadrat theta. Jadi cos theta kurangi 1 min 2 sin kuadrat theta dikali dengan cos theta. Ya sudah, dikurangi, kalau sin 2 theta-nya kita keluarkan, 2 sin theta dikali cos theta dikali dengan sin theta. Maaf, ini sama dengannya nggak lurus,
4 sin kuadrat theta cos theta. Nah, lalu di sini cos theta kurangin, ini langsung dikali jadi cos theta min 2 sin kuadrat theta cos theta. Lalu kita keluarkan ya, ini langsung min 2 sin kuadrat theta cos theta saja, sama dengan sin kuadrat theta. Nah, lalu ini kita punya min 2 sin kuadrat theta dengan min 2 sin kuadrat theta. Maaf lupa, ini digabungkan jadi, dan ini langsung dikalikan ya, kosinus langsung dikurangi, jadi ini dibuka kurung tapi minnya dikali ke cos, minnya juga dikali ke 2 sin nanti, jadi minnya habis ya, ini habis. Lalu ini sebentar, nah ini min jadi plus nanti habis kosinus, nggak usah, maaf karena ini pengurangan, ini bukan penjumlahan, maaf. Jadi kosinus theta dikurangi kosinus theta saja, jadi ini langsung kita dapatkan min 2 sin kuadrat theta cos theta itu sama kayak min 4 ini karena sama. Kalau misalnya 2 ditambah 2 sin kuadrat theta jadi 4 sin kuadrat theta cos theta, tapi karena ini min 2 jadi min 4 kuadrat theta sama cos theta itu sama dengan 4 sin kuadrat theta cos theta. Udah, jadi yang kita temukan ini, coba sebentar kita lihat cos theta. Oh, tapi ini harus dikali ya, min cos tambah min 1 min 2 sin kuadrat theta kali cos theta kurangi 2 sin theta cos theta dikali sin theta 4 sin kuadrat theta cos theta. Cos theta dikurangi, tapi ini tuh dia dikali min 1 cos 3 theta, jadi ini cos theta dikurangi cos theta benar, jadi nilainya habis. Lalu yang ini min dikali min 2 jadi plus 2. Oh, maaf ya, jadi ini kan min 1, kosinus dikali 1 kosinus dikali min 1 min kosinus, jadi kosinus min kosinus habis. Lalu dia ini misalnya nih, min 2 sin kuadrat theta dikali cos, min 2 sin kuadrat theta dikali cos itu dikalikan ke min 1, dia hasilnya kan positif nih, jadi positif 2 sin kuadrat theta cos theta. Nah, si yang ininya juga karena bagian dari penurunan cos 2 theta cos 3 theta, maka dia juga dikali dengan yang luar, jadi ditambahkan, jadi harusnya hasilnya adalah 4 sin kuadrat theta cos theta, maka ini terbukti. Nah, untuk yang soal selanjutnya kita punya buktikan bahwa tangen theta ditambah cot theta itu sama dengan 2 kosekan 2 theta. Nah, di sini kotangen itu kebalikan dari tangen, sementara kosekan itu kebalikan dari sin. Jadi kita ubah ke bentuk sin kostan dulu. Pertama langsung kita ubah aja ya. Tangen theta ditambah 1 per tangen theta sama dengan 2, berarti ini kan pindah ke bawah ya, 2 per ini 2 dikali 1 per sin 2 theta, iya berarti 2 per sin 2 theta. Nah, setelah kayak gini, ini kan ada sin nih, nanti kita keluarkan dulu tangannya biar bisa nemu ini. Tangen theta itu adalah sin theta per cos
cos theta ditambahkan dengan 1 per tan theta, berarti 1 per sin theta per cos theta. Berarti ini kan sama kayak 1 dikali cos theta per sin theta ya, maka kita langsung pindahkan cosnya di atas. Cos theta per sin theta. Sebenarnya dari kotangan ini tadi nggak usah diubah 1 per tan, nggak apa-apa, cuman biar kita punya sin cos tangan yang lebih familiar, biar saya lebih mudah juga gitu. 2 per sin 2 theta. Nah, karena ini bentuknya penjumlahan, lalu di sini penyebutnya masih beda, maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Berarti agar sama, kita kalikan penyebutnya. Itu. Jadi cosinus cos theta dikali sin theta. Nah, di sini kalau cos theta dikali sin theta dibagi cos theta itu dapatnya sin theta. Sin theta kali sin theta jadi sin kuadrat theta, lalu ditambahkan dengan cos dikali sin dibagi sin, itu jadi cos theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 2 per sin 2 theta. Kok ini kita jadikan 1, nggak akan keluar apa-apa. Maka untuk itu sebentar. Cos kuadrat theta 1 per cos theta kali sin theta. Sin per cos, cos per sin, 1 per cos kali sin. Oh, bisa. Jadi ini 1 dibagi cosinus theta dibagi sin theta sama dengan 2 per sin 2 theta. Nah, kita mau memunculkan rumus sin 2 theta. Dan rumus sin 2 theta itu sendiri adalah 2 sin theta kali cos theta. Nah, berarti ini juga harus dijadikan sin 2 sin theta kali cos theta, tapi tanpa merubah maksudnya. Nah, caranya gimana? Caranya itu dengan kita kalikan dengan 1 per 2 dikali 2. Nah, kalau kayak gini itu dia jadinya sisa setengah. Nah, berarti 1 bukan. Kalau kayak gini, ini bisa dikalikan kan artinya 1 per 2 dikali 2 itu juga hasilnya 1 cos theta sin theta, nggak merubah yang atasnya gitu, nggak merubah yang sebelumnya. Jadi 1 per 2 cos 2 sin theta cos theta itu sin 2 theta ya, jadi 1 per setengah sin 2 theta sama dengan 2 per sin 2 theta. Nah, kalau dilihat lagi, ini kan 1 dikali 1 dibagi 1 per 2 sin 2 theta. Maksudnya suka membingungkan, sama kayak 0,5, 1 dibagi 0,5 itu 2. Kalau 1 dibagi 0,5 berarti bisa naik ini ke atas. 1 dibagi 1 per 2. Sebentar. Ini sama sih sebenarnya, soalnya kalau 2 dikebawahkan jadi 1 per 2 gitu. Tapi gimana, sebentar, agak bingung.
1 dibagi setengah sin 2 theta. 1 dikali 1 per setengah sin 2 theta. Oh, setengah coret 1 coret 2, jadi 2 sin 2 theta. Ya, bisa. Jadi hasilnya itu kita ke ataskan 2 per sin 2 theta, kan tadi dibagi ya, sama dengan 2 per sin 2 theta. Jadi ini terbukti. Nah, ini untuk yang soal selanjutnya. Tadi saya lihat soal dulu, yaitu cos X sama dengan 5/13, dengan X nya itu terletak di sudut 270 hingga 360, berarti dia ada di kuadran 4, ya kan? Lalu nilai cos 3x tambah cos x berapa? Nah, pertama, karena di kuadran 4 dia nilai cosnya benar positif ya, kita pakai segitiga buat nyarinya. Di sini x, kalau cos x nya itu 5/13, berarti ini kan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 13 kuadrat itu sendiri adalah 169 dikurangi 25, jadi 144 ya, ini sama dengan 12, ini 12. Nah, sekarang kita dapat nilai sin juga. Cos X 5/13 dan sin X sama dengan 12/13. Lalu karena cos 3x itu sendiri dia nilainya cos 2x. Oh iya, saya jabarkan dulu. Cos 3x ditambah cos x sama dengan cos 2x tambah x tambah cos x. Berarti ini sama dengan cos 2x ditambah cos 2x kali cos x kurangi sin 2x dikali sin x. Sin x lalu langsung ditambahkan cos x. Nah, sama dengan ini kita keluarkan pakai yang ini aja ya, pakai rumus yang ini, 2 cos kuadrat x min 1 dikali dengan cos x min sin 2x nya kita pakai 2 sin x, cuma 1 rumusnya, cos x tambahkan cos x. Kalau di sini sama dengan kita keluarkan 2 cos kuadrat x berarti sama dengan 2 dikali 5 per 13 kuadrat min 1 dikali 5 per 13 kurangi 2 dikali 12 per 13 dikali 5 per 13 tambahkan dengan 5 per 13 sama dengan 2 dikali 25 per 169 kurangi 1, terus dikalikan dengan 5 per 13 kurangi, ini dikali semua ya, 10 berarti 120 per 169 tambah 5 per 13 sama dengan 2 dikali ini 25, ini menjadi 169, 50
Sebentar. Ini kuadran 4, berarti nilai sinnya harusnya negatif. Sinnya harusnya negatif ya, karena ini ada di kuadran 4 cos X. Ya, harusnya ini negatif. Jadi kita lihat dulu. Cos kuadrat ini benar, nah 2 sin. Berarti ini jadi dikali min 2 dikali 5 min 10. Min 10 jadi plus. Ada lagi yang pakai sin? Oh, ini harusnya sin X. Maaf. Tadi ini kan dikeluarkan. Oh, ya, sebentar. Ini ada yang salah. Ini harusnya 2 sin X dikali cos X, lalu dikali sin X di luarnya. Tambahkan cos X. Berarti ini sama saja kayak sin kuadrat X ya, sin X kali sin X. Berarti ini sin kuadrat X, baru dikali cos X, dikali 5/13. Ini kan masuk sini, ditambahkan 5/13. Maka ini harusnya 144 dikali 10, 1440 ya, 1440. Ini min 1440 per 13/3 ya, aku tulis. Tambahkan 5/13. Ini dikurangin 169 per 169 kali 5/13, kurangin 1445. Nggak bisa. Hitung dulu. Berarti ini 119 per 169 dikali 5/13 dikurangi. Oh, ini bisa langsung dikalikan. Apa ding, jangan dikalikan. 1440 per 13/3 tambahkan 5/13. Makanya jadikan 169 kali 13, berarti dia 13/3 ya. 199 kali sini. Berarti sama dengan 5 dikali 119 dibagi 13/2 pangkat 3 dikurangi 1440 13/3 tambahkan 5/13. Sekarang 119 kali 5 595 ya, 500. 19 kali 5 ya 595. Jawabannya segini ya, udah akan kita sederhanakan dulu.